Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sevia Putri Cahyaning Tias dari kelas MN23B. Di sini saya ingin mempresentasikan studi kelayakan bisnis pada Via Bakery pada mata kuliah studi kelayakan bisnis yang diampu oleh Dr. Insinyur Neni Triana STMM. Industri makanan dan minuman, khususnya subsektor bakery, menunjukkan perkembangan signifikan seiring meningkatnya kebutuhan konsumsi, perubahan gaya hidup masyarakat, serta bertambahnya jumlah penduduk kelas menengah. Jawa Barat, termasuk Kabupaten Karawang sebagai pusat kawasan industri dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi, menjadi pasar potensial bagi produk bakery yang praktis dan diminati. Berdasarkan peluang tersebut, Vias Bakery dikembangkan sebagai usaha produk roti dan kue yang berfokus pada kualitas, inovasi rasa, serta keterjangkauan harga. Penyusunan studi kelayakan ini bertujuan untuk menganalisis kelayakan usaha melalui aspek pasar, teknis, manajemen, keuangan, serta hukum. Selanjutnya, pada identitas perusahaan, Vias Bakery memiliki visi yaitu menjadi bakery lokal terkemuka di Kabupaten Karawang yang mampu menghadirkan produk roti dan kue berkualitas tinggi, inovatif, dan terjangkau, serta menjadi pilihan utama masyarakat melalui pelayanan yang profesional dan berorientasi pada kepuasan pelanggan. Lalu di sini juga terdapat misi. Yang pertama, menghasilkan produk roti dan kue dengan cita rasa yang lezat, menggunakan bahan baku berkualitas tinggi dan diolah dengan standar kebersihan yang baik. Yang kedua, meningkatkan inovasi produk secara berkelanjutan agar sesuai dengan selera dan tren pasar yang terus berkembang. Yang ketiga, membangun sistem pelayanan yang cepat, ramah, dan profesional guna menciptakan pengalaman belanja yang menyenangkan bagi pelanggan. Yang keempat, mengembangkan sumber daya manusia yang kompeten, disiplin, dan memiliki semangat kewirausahaan yang tinggi. Yang kelima, berkontribusi terhadap perekonomian lokal dengan menciptakan lapangan kerja dan menjalin kemitraan dengan pemasok lokal di wilayah Karawang dan sekitarnya. Yang keenam, menjalankan usaha dengan prinsip tanggung jawab sosial dan ramah lingkungan. Sasaran Vias Bakery sendiri yaitu meliputi yang pertama, warung nasi uduk yang menjadi mitra distribusi produk atau titip produk. Yang kedua, pelajar dan mahasiswa. Yang ketiga, masyarakat umum daerah sekitar, biasa dipesan untuk konsumsi pribadi maupun acara-acara khusus seperti acara pernikahan atau acara keagamaan. Vias Bakery beralamatkan di Dusun Kerajaan RT 01 RW 01, Desa Cibalongsari, Kecamatan Kelari, kawasan strategis Kabupaten Karawang, tepatnya di area Jalan Raya Utama Kelari yang mudah diakses oleh masyarakat sekitar, karyawan industri maupun pelajar. Aspek manajemen. Karena usaha ini merupakan usaha rumahan, maka seluruh kegiatan operasional dikerjakan oleh anggota keluarga sendiri. Dalam pelaksanaannya terdapat 4 orang yang terlibat, yaitu 1 anggota laki-laki dan 3 anggota perempuan. Pembagian tugas dilakukan secara fleksibel sesuai dengan kemampuan dan peran masing-masing sehingga aktivitas produksi, pengemasan, hingga pemasaran dapat berjalan dengan baik meskipun dilakukan dalam lingkupan keluarga. Selanjutnya, aspek legal bisnis. Usaha ini digolongkan sebagai perusahaan mandiri, yakni usaha yang dimiliki serta dijalankan secara langsung oleh pemiliknya tanpa keterlibatan pihak luar. Seluruh keputusan yang berkaitan dengan operasional, pengolahan modal, proses produksi, hingga strategi pemasaran ditentukan secara independen oleh pemilik usaha. Lalu sini ada nama pemilik, yaitu bernama Ibu Tukinem. Untuk jenis usaha ini dapat digolongkan sebagai perusahaan mandiri, yakni usaha yang dimiliki serta dijalankan secara langsung oleh pemiliknya tanpa keterlibatan pihak luar. Lalu di sini juga ada kapasitas usaha, yakni produksi dilakukan dalam jumlah terbatas setiap hari, menyesuaikan dengan permintaan konsumen, serta kemampuan tenaga kerja keluarga yang terlibat dalam proses pengolahan. Meskipun skala usaha masih sederhana, kegiatan produksinya telah berlangsung secara konsisten dan mampu memenuhi kebutuhan pasar lokal melalui sistem penjualan langsung serta penjualan titip jual di beberapa warung sekitar. Selanjutnya, aspek pasar dan pemasaran. Di sini ada calon pembeli, yaitu calon pembeli atau target pasar Vias Bakery
yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu pemilik warung yang menjual kembali kue dalam bentuk titip jual. Yang kedua, konsumen acara seperti arisan, pengajian, rapat, dan syukuran keluarga. Yang ketiga, masyarakat sekitar. Yang keempat, pelajar dan pekerja yang membutuhkan cemilan praktis dan ekonomis. Lalu di sini ada potensi pasar, perkiraan calon konsumen per hari. Pada warung titip jual terdapat 1.500 pieces yang dapat terjual dibagi dalam 7 hari, berarti seharinya terdapat 214 orang. Untuk konsumen acara pengajian dan acara besar lainnya yaitu 185 orang per hari, untuk masyarakat sekitar sebanyak 33 orang per hari, untuk pekerja sebanyak 15 per hari, 11 untuk pelajar sebanyak 13 orang per hari. Jadi perkiraan potensi pasar per hari pada Vias Bakery yaitu sebanyak 460 orang. Selanjutnya ada analisis segmen. Prospek pasar Vias Bakery memiliki target pasar yang luas, mulai dari anak-anak hingga dewasa bisa menikmatinya. Namun terdapat peluang yang menjanjikan, yaitu lokasi berada di tengah-tengah lingkungan padat penduduk, maka segmen pasar yang dipilih adalah warung titip jual dan konsumen acara besar seperti arisan dan pengajian. Selanjutnya ada strategi pengembangan usaha. Yang pertama, strategi bahan baku. Vias Bakery perlu mempertahankan penggunaan bahan baku segar dan berkualitas seperti santan alami, pisang, serta tepung yang memiliki standar aroma dan tekstur yang baik. Yang kedua ada strategi harga. Dengan keunggulan harga yang lebih terjangkau dibandingkan pesaing, Vias Bakery dapat menjaga strategi penetapan harga berbasis daya beli masyarakat. Yang ketiga ada strategi promosi. Promosi dapat diperkuat melalui penggunaan media sosial seperti WhatsApp dan Instagram untuk menampilkan menu harian, testimoni pelanggan, dan paket pesanan acara. Yang keempat ada strategi lokasi. Karena lokasi usaha berada di pemukiman, strategi penjualan yang dekat dengan konsumen harus terus dimaksimalkan, seperti penambahan titip jual di warung sekitar perumahan, sekolah, dan area kerja yang dapat memperluas jangkauan pasar. Yang kelima ada strategi distribusi. Sistem distribusi fleksibel, yaitu penjualan langsung, titip warung, dan pesanan acara harus terus dikembangkan. Yang keenam ada strategi pelayanan konsumen. Layanan yang bersifat kekeluargaan harus dipertahankan, termasuk kemudahan negosiasi, jumlah pesanan, dan penyesuaian menu sesuai kebutuhan acara. Yang ketujuh ada strategi teknologi. Meskipun penggunaan teknologi produksi sederhana, Vias Bakery dapat berinvestasi secara bertahap pada peralatan dapur seperti mixer berkapasitas besar, kukusan bertingkat, atau oven tambahan. Lalu selanjutnya ada harga. Harga yang ditetapkan bersifat kompetitif dan terjangkau, serta disesuaikan dengan daya beli masyarakat sekitar. Untuk contohnya yang pertama ada Poto Ayu, harganya 2.000 per pieces. Lalu ada onde-onde 2.000 per pieces, risol 2.000 per pieces, bolu pisang 25.000 per loyang, dan bolu panggang 25.000 per loyang. Vias Bakery menggunakan dua metode pemasaran utama. Yang pertama, titip ke warung dan toko jajanan. Produk dikirim setiap pagi ke beberapa warung di sekitar wilayah Kelari dan sekitarnya. Kemudian hasil penjualan dihitung di akhir hari. Yang kedua, pemesanan untuk acara. Konsumen dapat melakukan pemesanan untuk acara seperti arisan, rapat, hajatan keluarga, dan kegiatan lainnya. Pemesanan biasanya dilakukan H-1 agar produksi dapat disesuaikan. Selanjutnya, aspek lingkungan atau pestel. Untuk aspek letak, usaha berada di lingkungan pemukiman desa yang dekat dengan konsumen sehingga distribusi dan pemasaran lebih mudah. Lalu dari aspek topografi, kondisi tanah datar sehingga aman untuk usaha rumahan dan tidak berpotensi longsor. Dari segi geologi, struktur tanah keras dan stabil, cocok untuk bangunan tanpa resiko kerusakan. Lalu dari segi aspek hidrologi, ketersediaan air bersih cukup memadai baik dari sumur maupun PDAM, mendukung kebersihan proses produksi. Selanjutnya dari klimatologi, daerah beriklim tropis lembab sehingga penyimpanan bahan makanan harus diperhatikan agar tidak mudah basi. Dan selanjutnya penggunaan lahan.
Lahan yang digunakan menyatu dengan rumah sehingga tidak memerlukan biaya sewa tempat dan lebih efisien. Lalu penerapan PESTEL. Yang pertama ada politikal, ada dukungan dari dinas koperasi, seperti pelatihan, pendampingan, dan pembiayaan. Lalu untuk Vias Bakery ini usahanya belum memanfaatkan fasilitas secara optimal dan pemilik juga berencana mengikuti pelatihan dan mengurus legalitas. Yang kedua dari segi konsumen didominasi pekerja dan industri dan juga pedagang kecil. Dan harga produk terjangkau dari 2 hingga 25.000, sistem titip jual dan pesanan acara membantu stabilitas permintaan. Lalu dari segi sosial, tingginya konsumen kue tradisional untuk acara sosial, lalu promosi terbantu oleh rekomendasi dari pelanggan, juga faktor sosial memperkuat loyalitas dan jaringan pemasaran. Dan dari segi teknologi produksi sederhana namun lebih efektif seperti mixer, oven, dan juga kukusan, promosi digital via WhatsApp, namun belum menggunakan marketplace, dan jika digunakan menjadi peluang yang ekspansi digital yang lebih besar. Dan juga environmental, limbah Vias Bakery sendiri itu minim, dikelola dengan pemilahan sederhana, area produksi dijaga bersih, tidak menimbulkan polusi, dan juga operasionalnya ramah lingkungan. Lalu dari yang terakhir ada legalitas. Untuk Vias Bakery ini sendiri belum memiliki NIB dan juga PIRT karena keterbatasan pengetahuan dan juga waktu menjadi kendala. Namun pemilik ini berencana untuk mengurus izin dan pendampingan dari pemerintah. Selanjutnya ada aspek teknis dan juga teknologi. Untuk teknologi yang diterapkan bersifat manual hingga semi mekanis, sebagian besar proses produksi masih mengandalkan keterampilan tenaga kerja, terutama dalam pembentukan dan pengemasan kue. Aspeknya yang pertama ada lokasi usaha, berada di Kecamatan Kelari, area pemukiman padat. Yang kedua mudah ke konsumen atau dekat dengan pasar. Lokasi juga strategis. Lalu yang kedua ada bangunan dan layout, memanfaatkan sebagian ruangan rumah sebagai tempat produksi. Layout mengikuti alur kerja mulai dari penyimpanan, persiapan, pengolahan adonan, pengukusan atau pemanggangan, yang terakhir ada pengemasan. Lalu juga mendukung efisiensi dan kebersihan. Yang ketiga bahan baku dan bahan pembantu. Untuk bahan utamanya seperti tepung, gula, santan, telur, margarin, kelapa, pisang, baking powder, juga perisa. Bahan pembantunya plastik kemasan, kotak kue, stiker, label. Pemilihan bahan berkualitas menjamin konsistensi produk. Yang keempat ada tenaga penggerak. Di sini menggunakan kompor gas, kukusan, oven, mixer, manual dan semi elektrik. Peralatan sesuai skala usaha rumah tangga, memadai untuk menjaga kualitas produksi. Dan juga yang kelima ada tenaga kerja, dikelola oleh 4 anggota keluarga. Pembagian tugas ada produksi, pengemasan, distribusi, dan administrasi keuangan. Dan juga sistem keluarga, efisiensi biaya dan koordinasi lebih cepat. Lalu ada dari aspek finansial, total kebutuhan modal awal sama dengan investasi awal ditambah modal kerja 1 bulan yaitu sebesar 18.500.000. Untuk cash flow-nya atau cost of capital-nya, pendapatan tahunannya yaitu sebesar 129.600.000, dan juga total biaya per tahun 48 juta ditambah biaya tetap per tahun yaitu jadinya 84 juta. Berarti cash flow-nya yaitu 129 juta dikurang total biaya per tahun sebesar 84 juta, jadi pendapatan per tahunnya sekitar 45.600.000. Tingkat diskonto ini diasumsikan 10% per tahun. Lalu ada aspek finansial yaitu BEP, di mana biaya tetap dibagi harga jual dikurangi variabel per unit, di mana menghasilkan 3.750 pieces per bulan. Artinya Vias Bakery harus menjual minimal 3.750 pieces kue per bulan untuk mencapai titik impas. Dan juga di sini ada payback period, yaitu investasi awal dibagi laba bersih tahunan, yaitu menghasilkan
0,318 tahun. Artinya modal investasi dapat kembali dalam waktu kurang 3,8 bulan atau sekitar 4 bulan, menandakan usaha sangat cepat menghasilkan keuntungan. Dan juga di sini ada ARR, laba bersih tahunan dibagi investasi awal dikali 100%, yaitu menghasilkan 246,5%. Artinya pengembalian rata-rata tahunan sebesar 246% menunjukkan usaha sangat menguntungkan. Lalu untuk hasil net present value di sini positif, artinya usaha layak secara finansial. Juga di sini ada IRR yang hasilnya 3.108,8 dengan IRR sebesar 318 per tahun. Artinya usaha sangat layak karena jauh melebihi tingkat diskonto yang wajar 10% dan arus kas yang dihasilkan tiap tahun sangat besar dibanding investasi awal. Lalu di sini ada probability index, yaitu setiap Rp1 investasi menghasilkan 9,32, artinya sangat layak. Jadi usaha Vias Bakery ini secara finansial sangat layak untuk dijalankan dan dikembangkan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada perkataan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.